Hai Besti, Japan Vision with Cindy. Bayangin deh, kalian tuh lagi jalan di sebuah jalan batu yang menanjak pelan. Di kanan dan kiri berdiri rumah kayu yang berusia ratusan tahun. Udara pegunungan yang sejuk masuk ke paru-paru sampai terdengar suara kicir angin yang berputar pelan. Ini bukan adegan film samurai, tapi itu nyata banget. Selamat datang di Magomejuku, sebuah kota pos tua di Jepang yang seakan membekukan waktu sejak zaman Edo. Di sini setiap sudut tuh punya cerita, dari samurai, pedagang kaya, sampai penulis terkenal Jepang. Di episode kali ini, aku tuh bakal ajak kalian jalan bareng menyusuri sejarahnya, mendengar kisah-kisah menarik, dan tentu saja mencicipi sedikit cita rasa masa lalu yang masih hidup sampai sekarang. Jadi siap untuk perjalanan waktu ke Jepang abad ke-17? Yuk kita mulai. Oke, yang pertama aku bakal bahas sejarah lahirnya Magomejuku. Untuk ngerti kenapa Magomejuku begitu spesial, kita perlu mundur ke abad ke-17. Zaman ketika Jepang tuh masih di bawah pemerintahan Keishogunan Tokugawa. Di masa itu, transportasi darat jadi urat nadi negara. Salah satu jalur paling penting adalah Nakasendo, jalan yang menghubungkan Kyoto ke pusat budaya dan kekaisaran dengan Edo, sejarah Tokyo yang jadi pusat politik. Di sepanjang jalur 534 km itu, pemerintah mendirikan 69 kota pos dan letaknya itu di jalur pegunungan Kiso Valley, prefektur Gifu. Nama Magome sendiri banyak punya arti menarik. Tempat kuda menginap. Dulu para pelancong mulai dari pejabat, samurai, pedagang, sampai peziarah akan berhenti di sini untuk mengganti kuda atau beristirahat. Bisa dibilang Magome itu semacam rest area zaman Edo, tapi versi jauh lebih indah. Nah, sekarang kita masuk ke Magome di masa kejayaan. Nah, pada masa Edo, kota pos seperti Magome bukan cuma tempat singgah. Ini adalah pusat kehidupan. Bayangin, deretan Hongjin, penginapan khusus untuk pejabat tinggi, Hatago, penginapan rakyat, kedai teh, toko kue, dan tempat hiburan sederhana. Karena berada di jalur penting, Magome ramai oleh orang dari berbagai kelas sosial. Pedagang kaya raya membawa barang dari Kyoto, samurai berjalan dengan rombongan, dan bahkan para petani yang mencoba peruntungan. Jalan utamanya dibuat dari batu yang menanjak. Ada alasannya, kalian mau tahu? Nah, jadi jalan yang menanjak bikin kuda gak bisa lari kencang, jadi lebih aman untuk pejalan kaki. Sampai sekarang, batu-batu itu masih dipertahankan, memberi kesan bahwa kita benar-benar menapaki jejak orang-orang 400 tahun lalu. Oke, kita akan masuk ke Magome versus Tsumago, saudara di jalur Nakasendo. Bicara Magome, nggak bisa lepas dari Tsumagojuku, kota pos tetangganya. Kalau Tsumago terkenal dengan suasana desa yang tenang dan agak tersembunyi, Magome justru terasa lebih terbuka dengan pemandangan gunung yang dramatis. Banyak traveler suka melakukan hiking sekitar 8 km antara Magome dan Tsumago. Perjalanan ini melewati hutan cedar, air terjun kecil, dan suara burung yang bikin kita berasa seperti peziarah zaman Edo. Bahkan, ada pepatah traveler lokal tuh bilang, jika ingin melihat masa lalu yang terjaga, berjalanlah dari Magome ke Tsumago. Karena sepanjang jalur itu nyaris nggak ada tanda-tanda modernisasi, hanya alam dan sejarah yang berbicara. Oke, untuk yang selanjutnya adalah hal-hal ikonik di Magomejuku. Sekarang kita bisa bayangin nih, kalian benar-benar sudah ada di Magome. Apa aja sih yang wajib kalian lihat dan lakukan kalau kalian ke Magome? Oke, untuk poin yang pertama itu ada jalan batu Magome. Jadi kalian tuh begitu masuk, kalian tuh akan langsung disambut dengan jalan berbatu menanjak yang jadi simbol kota. Di kiri dan kanan rumah kayu tertua berdiri rapi, banyak yang sekarang berubah jadi kafe, penginapan bergaya tradisional, dan toko oleh-oleh. Sore hari ketika lampu lentera mulai dinyalakan, suasananya tuh seperti adegan film samurai yang hidup kembali. Oke, selanjutnya adalah yang kedua, kicir angin legendaris. Nah, di tengah jalan terdengar suara air yang menenangkan. Nah, itulah kincir air kayu besar ikon Magome. Dulu kincir air ini dipakai untuk menggiling tepung. Sekarang, selain jadi spot foto wajib, kincir air ini seperti musik alami yang menemani langkah kalian di Magomejuku. Lanjut adalah yang ketiga, Museum Shimazaki Toson.
Tahukah kalian kalau Magome adalah kampung halamannya Shimazaki Tosomo, penulis besar Jepang. Karyanya itu terkenal banget. Before the Dawn bercerita tentang perubahan Jepang dari era samurai ke zaman modern. Rumah keluarganya kini jadi museum kecil yang menyimpan naskah, foto, dan benda-benda pribadinya. Oke, yang keempat itu ada panorama pegunungan Ena dan Alpen Jepang. Wah, apa nih kira-kira ya? Jadi kalau kalian mau naik ke bagian atas jalan, pemandangan yang terbentang luar biasa. Di kejauhan terlihat pegunungan Ena dan bahkan Alpen Jepang. Kalau datang pada musim gugur, pepohonan merah orange jadi latar dramatis yang sulit banget kalian lupain. Oke, yang kelima itu ada kuliner tradisional pegunungan. Jadi jalan-jalan tuh tentu kurang lengkap tanpa makan ya. Cobain gohe mochi, jadi kue beras yang dipanggang dengan saus miso manis gurih khas pegunungan. Ada juga soba buatan lokal yang kenyal banget dan manisan kastanye yang terkenal karena daerah ini penghasil kastanye berkualitas. Itu dia beberapa tempat yang wajib kalian datengin atau wajib kalian foto di sana saat ke Magome. Terus di Magome itu suasananya yang terjaga. Yang paling menakjubkan dari Magome adalah bagaimana penduduknya menjaga keaslian kota. Gak ada papan reklame yang mencolok tuh gak ada. Gak ada kabel listrik yang merusak pemandangan tuh gak ada. Bahkan kendaraan bermotor dibatasi supaya pejalan kaki bisa merasakan atmosfer yang sama seperti para pelancong zaman Edo. Jalan-jalan di situ seperti membaca buku sejarah dengan semua indera, suara kincir air, aroma kayu tua, bahkan angin pegunungan yang sejuk banget. Nah, selanjutnya aku bakal kasih tips nih, tips kunjungan pada saat kalian mau ke Magome Juku. Apa aja sih tips yang harus kalian lakuin? Jadi kalau kalian mau ke Magome, rute paling mudah adalah naik kereta JR Chuo Line dari Nagoya atau Matsumoto ya. Turun di Nakatsugawa Station, lalu lanjut bus sekitar 30 menit. Terus musim apa sih yang paling baik kalian berkunjung ke sini? Jadi paling baik itu musim gugur, akhir September sampai November. Buat lihat daun momiji yang merah menyala, atau musim semi saat sakura mekar di kaki gunung. Nah, datangnya tuh better tuh pagi atau menjelang sore biar kalian tuh bisa menikmati suasana tanpa terlalu ramai. Oke, itu dia Magome Juku, sebuah kota pos yang bukan hanya tempat persinggahan tapi juga jendela ke masa lalu Jepang. Di sini kalian tuh bisa merasakan jejak samurai, mendengar cerita pedagang lama, dan menikmati pemandangan alam yang seakan gak tersentuh waktu. Kalau kalian penggemar sejarah, pecinta fotografi, atau sekedar mencari ketenangan, Magome adalah tempat yang bisa bikin kalian tuh jatuh cinta pada pemandangan pertama. Pandangan bukan pemandangan. Terima kasih sudah menemani aku untuk perjalanan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kalian punya cerita pada saat kalian di Magome atau punya pengalaman, share dong di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye bye.